Halo saudara semua. Ini saya baru pulang dari Erik punya sekolah, dari SD. Ini hari mereka ada pertunjukan seni, main musik. Terus ada kegiatan persiapan untuk penamatan kelas 6. Saya punya anak Erik ini baru kelas 5. Jadi mereka bawa acara untuk penamatan. Jadi di sini mereka punya penamatan itu bulan Maret. Kalau anak saya yang perempuan ini, yang NJ ini, itu dia SMP kelas 3, mereka penamatannya bulan Maret ini tanggal 7. Sementara yang SD penamatannya tanggal 9. Saya lihat di jadwal kegiatannya Erik punya itu penamatan SD-nya tanggal 9 Maret. Ini mereka pun kegiatan tadi. Oke, itu hanya tampilkan sedikit saja ya. Dari ini saya cerita sedikit waktu penerimaan rapor bulan Desember kemarin. Ini sedikit video waktu kita penerimaan rapor untuk yang siswa SMP. Jadi hari ini ada jadwal pertemuan orang tua dengan wali kelas. Pertemuan ini membahas tentang anak punya nilai. Jadi kayak di Indonesia itu kayak terima rapor begitu. Ini kita belum ke sekolahnya karena kita punya jadwalnya itu jam 11. Jadi kita tunggu sampai jam 11 dulu baru kita ke sana. Sudah? Oh. Bayar 2.200. Oh. Jadi dari SMP itu minta bawakan paspor sama perangko. Jadi ini baru selesai beli perangko untuk Miekeng. Oh, jadi gitu. dia sekolah di Miekeng, maka perangkonya Miekeng. Jadi itu ini untuk keselamatan. Ini kan mereka untuk sekolah di Miekeng. Maka ini kepolisian negara Miekeng, provinsi Miekeng bertanggung jawab atas anak sekolah. Keselamatan segala macam. Makanya perangko ini kita beli dan kita berikan ini ke mereka sekolah, dan sekolah berikan ke negara untuk tanggung jawab perlindungan segala macam, pokoknya untuk anak sekolah itu. Ya, sekarang masih jam 10, jadi kita ke kantor lurah dulu. Oke, jadi waktu penerimaan rapor itu di SMP itu kami janjinya jam 11. Kami isi daftar hadir di situ untuk jam 11 siang. Jadi karena kami punya itu untuk jam 11 siang, maka kami datang juga pas jam 11. Tidak boleh lewat, tidak boleh lebih dulu. Karena jam lebih dulu itu jam orang lain punya. Terus kalau kita terlambat, maka kita tunggu sampai semuanya selesai baru kita paling akhir. Karena semua sudah ada jamnya, sudah ada jadwalnya masing-masing. Terus nanti kita ke kelasnya itu untuk terima rapornya itu, kita ke kelasnya itu bukan saja ditunggu oleh wali kelas. Untuk saya punya anak mereka ini, karena mereka dari luar Jepang, maka yang berdiri tunggu di depan kelas itu wali kelas dengan guru mata pelajaran bahasa Jepang.
Dan guru mata pelajaran bahasa Jepang itu juga dia punya jadwal lagi untuk anak-anak yang lain. Jadi memang kita tuh harus tepat jamnya. Tidak boleh lewat, karena lewat itu maka kita tunggu sampai di belakang, sampai terakhir semua sudah selesai baru kita yang paling terakhir. Begitu juga dengan yang di SD. Terus yang di SD punya ini kan kami tulis di situ kita hadirnya di jam 1 siang. Jadi jam 12 tuh kami pulang makan dulu. Setelah itu baru kita kembali ke sekolah karena kita punya jadwalnya itu jam 1. Dan di SD juga sama, yang tunggu di kelas itu bukan wali kelas, tapi wali kelas bersama guru mata pelajaran. Jadi waktu mereka penerimaan rapor itu siswa itu masuk satu-satu. Tidak semua duduk dalam kelas, tapi siswa itu masuk ke kelasnya satu-satu bersama orang tuanya. Waktu penerimaan rapor yang untuk anak SMP itu, orang tua itu yang dibutuhkan hanya satu. Jadi bapaknya sendiri yang ikut, saya tunggu di parkiran. Jadi bapaknya dengan saya punya anak perempuan ini. Jadi mereka masuk di kelas itu, yang ditunggu itu bukan hanya wali kelas dengan guru mata pelajaran, tapi ada 3 guru lagi. Dan 3 guru ini tugasnya adalah untuk melakukan pendaftaran untuk ikut tes masuk SMA. Jadi saat penerimaan rapor itu langsung diurus dia punya tes masuk SMA-nya. Pendaftaran untuk tes masuk SMA itu pakai online. Jadi kita punya emailnya diambil, terus dibuat daftar. Jadi guru-guru itu langsung pandu kita daftar memang. Satunya ambil kita punya data, ke guru satunya dia pandu untuk pendaftaran online itu. Terus yang guru yang satunya nanti dia lihat semua berkasnya. Kita pendaftaran itu, terus kita punya berkas yang harus dipersiapkan itu dia periksa semua. Kalau sudah beres baru selesai. Jadi waktu saya punya anak terima rapornya itu, saya tunggu mereka di parkiran nih 1 jam lebih. Karena memang urusannya lumayan ribet itu. Jadi mereka punya rapor juga dalam bentuk kertas saja, tidak dalam satu buku. Jadi dalam bentuk kertas itu bagian depannya itu dia punya nama sekolah, terus dibuka bagian dalamnya itu dia punya hasil penilaian belajarnya. Itu saja. Dan untuk sekolah-sekolah di Jepang ini mereka punya penerimaan rapornya itu dalam 1 tahun pelajaran itu ada 3 kali penerimaan rapor. Jadi mereka dari bulan mereka masuk sekolah tahun ajaran baru itu kan bulan April, Mei, Juni, Juli penerimaan rapor. Habis itu libur musim panas. Masuk bulan September, Oktober, November, Desember terima rapor lagi yang kedua. Terus libur tahun baru, Januari masuk sekolah, Januari, Februari, Maret terima rapor lagi. Jadi waktu penerimaan rapor untuk siswa SMP ini diberitahu bahwa untuk tes masuk SMA itu diadakan tanggal 5 Februari. Saya punya anak sudah ikut. Terus dan untuk penamatan kelas 3 SMP itu di tanggal 7 Maret. Dan untuk tes masuk SMA ini saya punya anak sudah ikut tes masuk SMA-nya tanggal 5 kemarin itu. Jadi mereka tesnya itu mulai dari jam 10 sampai jam 12. Jam 12 mereka istirahat makan siang. Mulai lagi jam 1 sampai jam 4. Dan minggu lalu saya punya anak pulang dari sekolah, terus dia bawa dengan hasil dia tes masuk SMA itu, hasilnya adalah dia lulus tes. Mereka tes masuk SMA-nya itu dalam bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. Jadi tesnya itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu jawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Itu tes menulis, menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris, tes membaca dalam bahasa Inggris, tes menyimak, mendengar cerita dan menceritakan kembali cerita itu dalam bahasa Inggris. Terus tes interview dalam bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. Dan puji Tuhan, saya punya anak sudah lulus. Terus saya tanya dia, kakak kalian ini tidak ujian nasional kah? Ujian untuk kelulusan itu? Dia jawab, saya bilang, tidak ada.
ujian hanya untuk yang mau masuk SMA itu saja. Jadi setelah ujian masuk SMA, sekarang mereka pulang sekolahnya pulang jam 12. Sekarang yang lagi ujian itu siswa SMP kelas 1 2. Dan untuk mereka penamatan tidak ada ujian lagi. Ntar lagi nanti kita tanya lagi yang jelasnya di ibu gurunya nanti. Kayak kita dengan ibu guru bahasa Jepangnya juga komunikasinya agak bagus, jadi lumayan kita bisa cari tahu informasinya di situ. Terus yang untuk saya punya anak SD ini, aduh, dia punya gurunya mengeluh. Sebab anak yang laki-laki ini, gurunya mengeluh, guru mata pelajaran bahasa Jepangnya. Erik itu terlalu ribut, suka usil di kelas, jadi suka ganggu-ganggu temannya. Dan untuk penilaian mata pelajaran bahasa Jepang tuh untuk Erik sekarang agak turun. Tidak seperti kelas 4. Kelas 4 tuh dia bagus. Kalau yang sekarang kelas 5 ini dia agak turun. Terus minggu lalu itu dari sekolah, dari SD itu minta Erik punya KTP Jepang. Jadi papanya ke sana antar, terus papanya tanya ke guru mata pelajaran bahasa Jepangnya, Erik bagaimana perkembangan? Terus gurunya bilang sudah lebih tenang, terus dia punya tulisan kanjinya juga sudah lebih bagus. Ya semoga dia pertahankan itu dan dia tingkatkan untuk yang lebih baik lagi. Oh ya, dan waktu bapaknya pergi antar Erik punya KTP di SD itu, guru-gurunya ucapkan selamat untuk Erik punya kakak yang sudah lulus SMA. Jadi mereka antara guru SD dengan guru SMP ini saling bertukar informasi. Apalagi yang siswa dari luar Jepang. Jadi kayak dipandu betul-betul. Saling kerjasama untuk pandu anak sekolahnya ini. Jadi mereka ucapkan omedeto, onesan, selamat untuk Erik punya kakak sudah lulus SMA. Jadi untuk tes untuk lulus SMA saja, guru-guru yang dari SD ini juga ikut merasakan senang, mereka juga bangga. Jadi dengan perhatian seperti itu akhirnya kita juga nyaman, kita punya anak sekolah juga jadinya nyaman di sekolah. Oke, itu saja sedikit cerita dari saya. Saya akan ceritakan lagi tentang proses penamatan untuk SMP-nya ini seperti apa. Dan untuk kegiatan penamatan SD punya, karena Erik mereka isi acara, maka kami orang tua juga dapat undangan untuk pergi nonton. Jadi nanti baru saya ceritakan seperti apa juga mereka punya kegiatan penamatannya itu. Sampai di sini perjumpaan kita. Salam sehat selalu untuk semuanya. Sayonara.